Sampurasun. Gimana kabarnya anak-anakku? Kembali lagi ya bersama Ibu Devi Dahliani yang akan mengajar mata pelajaran matematika ya di kelas 8G, H dan I. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, perlu Ibu sampaikan ya di awal bahwa KKM itu 71 ya. 71 kalau tidak ada perubahan ya. Maksimal itu 72. Jadi kalian harus meningkatkan standar kalian ya, yang tadinya di kelas 7 itu nilai 70 udah aman ya. Nah, sekarang nilai 70 itu nggak aman di kelas 8. Jadi kalian harus lebih dari 70 nilainya, seperti itu. Kemudian perlu Ibu ingatkan peraturan yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran Ibu itu harus on time. Kalian ngerjain tugas terus Ibu harus ngasih waktu sekian, kalian harus mengumpulkan gitu, lebih cepat kan lebih baik, seperti itu. Kemudian jikalau misalkan gangguan internet atau nggak ada kuota, oke baiklah, masih Ibu toleransi ya. Tapi tentu nilainya akan berbeda dengan yang anak-anak yang mengerjakan tepat waktu dan sudah standby 30 menit sebelum pembelajaran dimulai ya, seperti itu. Kemudian jikalau anak yang tidak mengerjakan tugas sampai 2 hari, nih ya Ibu tunggu, sampai 2 hari tidak mengumpulkan tugas, mohon maaf sekali, nanti Ibu kasih bonus ya tugasnya. Nanti Ibu kasih bonus, tahu sendiri kan ya, Ibu selalu mengistimewakan anak-anak yang memang tidak mengerjakan tugas. Pasti Ibu kasih bonus, gimana baiknya Ibu kan ya. Ibu selalu ngasih bonus ke anak-anak yang memang tidak mengerjakan tugas. Ibu insya Allah memberi tugas kepada kalian ya sewajarnya. Sudah tahu kan sebelumnya kalau Ibu itu tidak pernah banyak kalau memberi tugas kepada kalian, seperti itu. Ibu pengen walaupun kalian tetap di rumah, pembelajaran matematika tetap selalu menyenangkan, seperti itu ya. Baik, kemudian jikalau misalkan di antara kalian mau membuat kelompok belajar pada saat pembelajaran Ibu, sangat boleh ya. Misalnya maksimal di satu rumah itu 5 orang ya. Jadi boleh itu berkelompok, berkumpul ya untuk diskusi, sharing, apalagi jikalau misalkan memang ada yang kalian belum paham. Jadi kalian boleh sharing sama teman-temannya, seperti itu ya anak-anak, biar memudahkan juga kalian. Terus jangan lupa juga gunakan internet kalian, Google atau sumber-sumber yang lain. Kalian juga bisa download seperti yang kemarin Ibu kasih linknya di grup, untuk mendownload buku matematika kelas 8 kurikulum 2013 itu di Play Store atau di App Store ya. Terima kasih, seperti itu ya. Oke, Ibu akan masuk ke materi di bab pertama, itu tentang pola bilangan, dimana hari pertama ini Ibu akan meminta kalian untuk menentukan suku selanjutnya dengan menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya ya. Sebelum masuk ke soal, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang harus kalian ketahui. Oke, baik anak-anak ya, materi pokok hari ini adalah pola bilangan ya, karena di bab pertama itu membahas tentang pola bilangan. Kemudian kompetensi dasarnya yakni 3.1 membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ya, yang diharapkan mudah-mudahan tujuan kita tercapai di hari ini. Yang pertama, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan menggeneralisasi pada bilangan sebelumnya. Yang kedua, mengenal macam-macam barisan bilangan. Dan yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Baik, ini dapat kalian tulis, catat di buku kalian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soal tentang menentukan suku selanjutnya dengan menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Di sini ada contoh soal 1.
ada 4, 6, 8, 10. Nah, di sini kita akan meramalkan ya. Tapi bukan hanya sekedar ramalan biasa, kita juga harus memprediksi kira-kira angka berikutnya yang titik-titik ini adalah angka berapa. Nah, kita lihat dari suku yang pertama, ini U1 ya, U2, kemudian U3, dan U4. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Ini yang akan kita cari adalah suku kelima dan suku keenam. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu pada barisan pertama, pada suku pertama dan kedua. Ini adalah berkelanjutan ya. Bagaimana bisa menjadi 6 ya? 4 ke 6. Bagaimana bisa jadi 6? Berarti ada penambahan. Penambahan berapa? Penambahan 2 ya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Begitupun selanjutnya. 6 ke 8. Berarti ditambah berapa? Sama, ditambah 2. Kemudian suku ketiga ke suku keempat, 8 ke 10. Ditambah 2 ya. 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, dilihat dari penambahan ya. Penambahannya itu konsisten. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti untuk mencari suku berikutnya U5 dan U6 yaitu adalah 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian U5-nya udah kita dapatkan 12. Kita cari U6-nya. 12 tambah 2. Jadi pasti di sini adalah 14. Paham ya anak-anak ya? Kalau misalkan barisannya itu tambah 2, tambah 2, tambah 2 konsisten dari suku pertama sampai suku yang terakhir diketahui, maka untuk mencari suku berikutnya pasti ditambah lagi dengan 2, dengan angka yang sama. Nah, jika terjadi penambahan atau pengurangan, ini disebut barisan aritmatika. Karena di sini ditambahnya konsisten, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai suku terakhir tambah 2, ini disebut ordo 1. Maka jika ada terjadi penambahan dan angkanya konsisten, disebut barisan aritmatika ordo 1. Seperti itu. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke soal kedua ya. Sama, ini juga untuk menentukan dua suku berikutnya. Berarti U5 dan U6. Di sini diketahui 3, 6, 12, 24. Kira-kira 3 ke 6. Terjadi penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian ya untuk bisa dihasilkan 6. Sekarang misalnya ditambah 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3 harusnya 9 ya. Berarti bukan ditambah 3. Dan bukan juga dikurang ya. Kalau dikurang berarti kalau 3 kurang 3 hasilnya pasti 0. Oke, baik. Berarti ini adalah dikali ya. Kali. 3 kali berapa yang hasilnya 6? 3 kali 2. 3 kali 2. Kemudian 6 juga kali berapa yang hasilnya 12? Sama ternyata 6 kali 2. Sekarang lanjut. 12 kali berapa yang hasilnya 24? Oh, sama juga ternyata dikali 2. Dilihat dari aturan 1, 2, 3 ternyata
konsisten ya, dikali berapa? Dikali 2. Otomatis untuk menentukan suku yang selanjutnya adalah 24 dikali 2 ya, 24 kali 2. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, jadi hasilnya 48. Dan untuk menentukan suku terakhir sama, ini juga pasti dikali 2 ya. 48 dikali 2 adalah 96. Jika aturannya perkalian dikali ya, itu disebut barisan geometri ya. Barisan geometri 4 ya. Berarti 64 dibagi, sekarang kebalikannya, dibagi 2. 64 dibagi 2, hasilnya 32. Sekarang 32 dibagi 2 bisa enggak? Bisa ya. Hasilnya 16. 32 bagi 2 16. Sekarang 16 bagi 2, hasilnya 8 ya. Nah, untuk mencari suku berikutnya, dilihat dari aturannya bagi 2 bagi 2 bagi 2. Otomatis berikutnya juga pasti dibagi 2 ya. Dibagi 2. Sekarang 8 bagi 2 berapa? 4 ya. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti jawabannya adalah 4 dan 2. Seperti nomor 2, karena aturannya dibagi dan konsisten, ini disebut barisan geometri. Jadi satu tipe dengan nomor 2 ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Yang pertama, suku pertama ada 2, suku kedua ada 3, suku ketiga ada 5, keempat ada 8, kelima ada 12. Kita tentukan suku ke-6 dan ke-7. Oke, baik. Dari 2 ke 3 terjadi penambahan. Iya, berapa angka? Ditambah 1. Dari 3 ke 5 terjadi penambahan. Iya, terjadi penambahan 2 angka. Ditambah 2. Ya. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Sekarang 5 ke 8 penambahannya berapa? Penambahannya 3. Penambahannya 3. Sekarang 8 ke 12. Penambahannya berapa? 4. Oke, kita lihat aturannya. Untuk aturan pertama ditambah 1. Untuk aturan kedua ditambah 2. Untuk aturan ketiga ditambah 3. Aturan keempat ditambah 4. Berarti otomatis untuk aturan berikutnya adalah ditambah 5. 12 tambah 5 sama dengan 17. Sekarang otomatis habis 5 adalah ditambah 6. 17 tambah 6 sama dengan 23. Nah, ini belum selesai ya. Di sini kita lihat aturan 1 tambah 1, aturan 2 tambah 2, aturan 3 tambah 3, aturan 4 tambah 4, aturan 5 tambah 5, dan aturan ke-6 tambah 6 ya. Untuk menjadi 2, awalnya kan 1 ya. Untuk menjadi 2 ada penambahan berapa angka? 1 angka tambah 1. Untuk menjadi 3, 2 ditambah 1 juga. 2 tambah 1, 3. Sekarang untuk menjadi 4 berarti 3 harus ditambah
ditambah 1. Untuk menjadi 5 juga ditambah 1. Untuk menjadi 6, 5 ditambah 1. Nah, karena adanya 2 aturan, ya, ini yang satu aturan, yang pertama, dan ini yang kedua. Ini disebut barisan aritmatika ordo 2. Ya. Oke, baik. Paham ya sampai sini ya?